Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are well and okay. Jadi pada video ini, Bu Guru akan mengulas materi bahasa Inggris kelas 3. Selamat memperhatikan. Oke, jadi kelas 3 kita belajar beberapa bab ya. Di sini ada 4 bab, yaitu yang pertama adalah days and months, hari dan juga bulan, kemudian parts of the body, ini. Kemudian ada telling time, waktu ya yang membaca jam, dan public places atau tempat umum. Masih ingat kan anak-anak? Oke, kita bahas dari bab pertama dulu, yaitu days and months. Pertama, kita akan membahas tentang days. Dalam one week, satu minggu ada berapa hari? Ada 7 days, ada 7 hari. Apa saja harinya? Oke, sambil mengingat-ingat, kita sambil menyanyi ya. Dari hari Minggu dulu, dari Sunday. Masih ingat lagunya kan? Oke, let's sing. 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Good job, thank you. Nah, jadi dalam satu minggu itu ada 7 hari ya. 7 hari dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ya. Ada 7 hari. Sunday itu minggu ya. Ingat-ingat kalau dari lagu itu yang pertama itu adalah hari Minggu. Jadi Sunday itu hari Minggu. Selanjutnya, ini ada kosakata yang berhubungan dengan hari. Today, hari ini. After, nanti dulu ya. Today, hari ini. Kemudian tomorrow, besok. Yesterday, kemarin ya. Lalu ada after, setelah, before, sebelum, dan next, selanjutnya. Nah, kemudian ini ada satu minggu atau one week, itu satu minggu, ada 7 days, 7 hari. Kemudian untuk bertanya hari bagaimana? Masih ingat? Ya, what day is it today? Atau what day is it tomorrow? Atau what day is it yesterday? Nah, ini tergantung dengan keterangan ininya ya, keterangan waktunya itu mau today, mau hari ini, atau tomorrow, besok, atau yesterday, kemarin. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian ada contoh lagi, the day after Sunday is titik-titik. Kita lihat lagi, after artinya adalah setelah. Nah, the day kan hari. Hari after setelah Sunday itu hari apa? Minggu. The day after Sunday is hari setelah hari Minggu adalah hari Senin, Monday. Good. Nah, kita sekarang lanjut ke month. Nah, sekarang kita belajar tentang months, yaitu bulan. Bulan dalam satu tahun ya. Bukan bulan yang temannya matahari. Kalau bulan temannya matahari itu moon. Kalau ini bulan dalam satu tahun ya, months. Nah, dalam satu tahun itu ada 12 bulan, masih ingat kan? Ya, kita urutkan dari bulan yang pertama, the first month, yaitu January. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. The last month is December. Maksudnya, yang bulan paling akhir adalah December. And the first month, bulan yang pertama adalah January. The first month is January. Selanjutnya kita belajar kosakata yang berhubungan dengan months, yang berhubungan dengan bulan. Next, artinya selanjutnya sama dengan yang tadi. After, setelah, before, sebelum. Nah, kemudian untuk bertanya bulan adalah what month is it? Artinya, bulan apakah ini? Nanti bisa jawab dengan it is January atau it is February. Kalau Bu Guru tanya bulan ini ya, coba anak-anak ingat. Bulan ini gitu ya. What month is it? Jawabannya apa? Hari ini tuh bulan apa? Oh, bulan Mei. Maka jawabnya it is May gitu.
Nah, berhubungan dengan bulan, kita juga belajar tentang date atau tanggal. Date ya tulisannya ya. Date atau tanggal. Nah, di sini anak-anak bisa sambil menyimak LKS halaman 4 sampai 5. Di sana ada numbers, yaitu angka. Ya, angka dalam menyebutkan tanggal itu agak berbeda dengan angka biasa ya. Kalau angka biasa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau angka untuk menyebutkan tanggal itu jadi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya. Ya. Ke-1, first, ke-2, second, ke-3, third, ke-4, fifth, ke-5, ke-4, fourth, ke-5, fifth. Coba kita lihat contoh nomor 1. Tanggal 1 Januari. Ditulisnya January 1 ST. Dibacanya January the first. Tanggal 2 Januari. January 2 ND. Dibacanya January the second. Tanggal 3 Januari, January 3 RD. Dibaca January the third. Tanggal 4 Januari, January 4 TH. January the fourth. Tanggal 5 Januari, January 5 TH. January the fourth, the fifth ya. Kita lihat di sini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan first, second, third, fifth, fourth, fifth itu hampir sama, yang beda cuma dari angka 1 sampai 3. Kalau angka 1 sampai 3 itu hurufnya benar-benar berbeda dan penyebutannya berbeda ya. Contohnya kalau 1 itu kan 1, tapi kalau di sini jadi first. Kalau 2 itu 2, tapi kedua menjadi the second. Second ini ya. Kalau 3 itu 3, kalau ketiga menjadi the third. Kalau 4 itu 4, kalau keempat menjadi fourth. Di sini tinggal ditambahkan TH. Kemudian kelima, 5 itu 5, kalau kelima fifth. Di sini juga tinggal tambahkan TH, cuma berubah sedikit aja di sini ya. Kalau 5 itu FIVE, kalau fifth FIFTH. Ya, jadi pokoknya 1 sampai 3 itu dihafalin, first, second, third. Kemudian 4 sampai seterusnya itu tinggal tambahin TH di belakangnya ya. Gitu. Kalau ada angka yang belakangnya ada satunya juga tetap pakai yang ini, misalnya angka 21 menjadi 21st. 22, 22nd, 23, 23rd. Tapi kalau 24 tetap sama, 25th. Tinggal belakangnya tambahin TH. 25 menjadi 24, 24 ya. Tinggal belakangnya tambahin TH. Kalau 25 itu 25th. Belakangnya juga ditambah TH gitu. Kalau 26, 6 kan 6, 26 kan 26 ya. Ke 26 jadi 26. Belakangnya tambahin TH juga. Nanti bisa dilihatlah halaman 4 ya. Kalau nggak salah halaman 4 ini sudah lengkap ya. Angkanya sudah lengkap. Ya, sekarang kita masuk ke bab kedua, chapter 2, yaitu parts of the body. Parts of the body. Part itu artinya bagian. Kalau parts belakangnya ada S berarti artinya bagian-bagian. Body itu tubuh. Parts of the body artinya bagian-bagian tubuh. Anak-anak bisa lihat halaman 26 ya. Nah, kemudian untuk bertanya part of the body, untuk bertanya bagian dari tubuh, kita bisa menggunakan what is it atau what is that ya. Apakah ini, apakah itu gitu. Coba sekarang kita ingat-ingat anak-anak bagian-bagian dari tubuh. Nah, ini dia ya. Oke. Di sini ada nomor 1 sampai 11. Kita urutkan dulu dari nomor 1. Anak-anak silahkan dijawab. Guru nanti bertanya gini, what is it? Nah, nanti anak-anak jawab ini apa ya. Bisa milih dari sini, oke? Are you ready? Oke, ready ya. What is it? Yes, this is hair. Atau it is hair. Nomor 2. What is it? Ya, eye. Good. Nomor 3. What is it? Nose. Good job. Next, nomor 4. What is it? Telinga. Ear. Good job. Nomor 5. 5. What is it? Ini tangan ya. Tangan, keseluruhan tangan. Namanya adalah
Hand. Good. Nomor 6. What is it? Kalau ini cuma di sini. Kayak lengan. Namanya apa? Lengan itu maaf, nomor 6 itu sini ya, mulut, mouth. Good, mouth. Kemudian nomor 7 baru nih, lengan itu apa? Arm. Nah, nomor 8. Kalau ini jari-jari tangan. Finger. Oke, good. Nomor 5. Ini kaki, paha. Nomor 9. Ya, leg. Nomor 10. Itu telapak kaki ya. Atau kaki bawah. Namanya foot. Kalau nomor 11 itu ujung kaki atau jari kaki namanya toe. Masih ingat head, shoulders, knees and toes, gitu ya. Oke, ini masih ingat ya anak-anak? Silahkan dihafalkan lagi, dibaca-baca lagi. Oke, selanjutnya kita akan bertanya dari kegunaan bagian dari tubuh. What is atau what is for atau what are for. Apa gunanya titik-titik gitu ya. Nah, ini titik-titik itu nanti adalah bagian daripada bagian-bagian tubuh. Kemudian untuk itu are for atau is for, kemudian titik-titiknya adalah kegunaannya ya. Contohnya, eyes are for seeing, nose are for smelling, ears are for listening, mouth are for eating atau speaking, tongue is for tasting, hands are for holding, teeth are for chewing, feet are for walking. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu telling time, halaman 22. Menyatakan waktu. Ini cara membaca waktu ya. Nah, ini adalah kosakata yang berhubungan dengan menyatakan waktu atau membaca waktu. Hour artinya jam. Maksudnya yang 60 menit gitu ya, jam. Gitu. Terus minute itu menit. Second, detik. Kemudian a quarter 15 menit. A half 30 menit. A clock itu tepat dan pas lebih dan to kurang. Ya. Selanjutnya, anak-anak masih ingat ya, jam ini ada dua, dibagi menjadi dua. Ya, cara menyebutnya ada yang pakai pas dan pakai to. Kalau pas itu apabila menitnya dari menit 1 sampai menit 30. Dan to artinya kurang digunakan pada menit ke 36 sampai menit ke 59 ya. Masih ingat ya? Terus kita langsung ke contoh cara membaca waktu. A quarter past 1. A quarter past 1. Ingat, kalau membaca waktu dibaca dulu yang paling akhir. Paling akhir ini menunjukkan jamnya, kemudian yang depan ini menunjukkan menitnya. Oke. 1 itu 1, berarti jam 1. Past lebih. A quarter 15 menit. Jadi jam 1 lebih 15 menit. Contoh kedua. A quarter to 1. Sekarang pakai to. To ingat-ingat artinya adalah kurang di sini ya. Oke, 1 itu jam, 1 itu 1. Kemudian a quarter itu 15 menit. To kurang. Jadi jam 1 kurang 15 menit. Ini masih ingat ya anak-anak? Kemarin guru lihat anak-anak mengerjakan nilainya bagus-bagus semua, berarti anak-anak paham dan jangan dilupakan ya ilmunya. Kemudian nomor 3 itu adalah kalau jamnya tepat. 8 o'clock artinya jam 8 tepat. Gitu. Sampai sini masih ingat ya? Lanjut lagi, mari kita lihat. Nah, kalau ini adalah cara-cara bertanya tentang jam ya. Nomor 1 ini, what time is it? Jam berapakah ini? Kalau anak-anak ingin tanya. Jam berapa sekarang? Kemudian, what time do you study? Jam berapakah kamu belajar? What time do you sleep? Jam berapakah kamu tidur? Nah, di sini bisa diganti-ganti sendiri tergantung kebutuhan anak-anak. Pengennya tanya apa? Kalau mau tanya jam berapa sih kamu main, maka di sini tinggal diganti play.
What time do you play? Gitu. Atau misalnya jam berapa sih kamu mandi gitu. What time do you take a bath dan lain-lain ya. And the last, bab yang paling akhir adalah public places. Public itu artinya umum, kemudian places artinya adalah tempat-tempat. Jadi public places artinya adalah tempat-tempat umum. Pada bab ini kita membahas tentang berbagai macam tempat-tempat umum. Ya, tempat-tempat umum itu artinya tempat-tempat yang sering kita jumpai di lingkungan kita gitu ya. Ini contoh dari buku Ru, nanti anak-anak di LKA sudah ada, bisa dilihat itu saja. Atau bisa cari tempat-tempat umum lain di Google dan lain-lain ya. Oke, jadi sampai sini dulu. Sudah ada 4 bab yang kita bahas hari ini. Semoga anak-anak masih ingat dan selalu tetap ingat dan tambah rajin belajarnya dan tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu makan yang teratur dan sering berolahraga dan jangan terlalu banyak main gadget. Oke? Terima kasih banyak, thank you so much and goodbye. Sampai jumpa. Semoga anak-anak berhasil. Good luck!